Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita cek percintaan kamu hari ini, tanggal 24 Oktober 2024. Seperti apakah kondisi dia, ataupun kamu, karena ini juga bisa vice versa ya. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampul kartunya. Cek untuk energi dia hari ini. Bagaimanakah kondisinya? Kita akan tarik kartunya ya. Ini energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada kondisi dia, atau dia mengatakan ataupun dalam hatinya, aku merasa ada karma yang harus aku jalani. Semoga ini cepat berlalu. Jadi seseorang yang saat ini kamu fokuskan, entah itu dia orang yang saat ini mungkin lagi menjalin satu hubungan dengan kamu, atau dia sudah jadi mantan kamu, ataupun dia yang sudah menjadi orang ketiga mungkin dalam hubungan kamu dengan seseorang, bisa jadi ya. Intinya sesuaikan aja seseorang yang kau fokuskan saat ini. Yang jelas seseorang ini dia kayak ngerasa ada sebuah karma yang harus dia jalani. Itu karena apa? Perbuatan dia dulu. Entah itu ke kamu, atau mungkin dengan masa lalunya, atau dengan orang yang dulunya pernah dia cintai. Mungkin dia menyakitinya gitu ya. Sekarang mungkin dia kayak ngerasa disakiti lagi ya. Atau benar-benar dia sudah menyakiti kamu ya. Dan ternyata dia saat ini merasa sakit juga. Apa yang kamu rasakan dia juga merasakan ya. Ini yang dia benar-benar rasakan saat ini. Seperti mungkin ada masalah di dalam hidupnya tidak pernah selesai, masalah selalu silih berganti datang gitu loh. Mungkin selesai masalah ini datang lagi masalah baru. Itu yang mungkin dikatakan dia adalah sebuah karma. Kok hidup aku begitu ribet ya, selalu banyak masalah. Mungkin dari segi keuangannya gitu ya, atau mungkin dari segi pekerjaannya. Mungkin dia tidak pernah selalu lagi memenangkan project atau tender gitu ya, atau bisnisnya sekarang ini mungkin lagi stuck. Itu juga sebagai apa ya, sebuah karma yang harus dia jalani, efek atau dampak gitu ya dari apa yang dia tabur. Itulah yang dia tuai ya. Oke. Karena di saat kamu merasa terzolimi, ya mungkin disitulah Tuhan membalas semua apa yang diperbuat. Ini kontan gitu ya. Mungkin ya berapa dari dia ngerasakan hal itu. Kita akan coba cek lagi ya apa di sini yang terbaca tentang kondisi dia. Penolakan. Nah mungkin ini juga terjadi pada dia ya. Kita bicara mungkin tentang karmanya dia. Dia selalu ditolak oleh banyak orang. Mungkin dalam bisnis dia pengen buka usaha gitu ya, atau dia pengen join bisnis dengan siapapun yang dia anggap bisa menguntungkan dia, ternyata dia ditolak. Itu yang dia merasa kayak, oh jangan-jangan aku lagi kena karma nih. Dia sadar sebenarnya perbuatannya dia itu ya seperti apa ke kamu ya. Mungkin bisa jadi dia akhirnya akan mengemis cinta lagi ke kamu ya, mengemis perhatian sama kamu. Intinya dia mencoba untuk memperbaiki hidupnya. Ibarat kata itu, aku pengen mengakhiri karma ini. Ya salah satu cara mungkin aku harus kembali ke kamu gitu loh. Karena dia tahu yang dia sudah sakiti itu adalah kamu. Tapi kan gak mungkin ya. Karena beberapa dari kamu mungkin kamu sudah menolak dia gitu ya. Karena gak mungkin sudah berulang kali kesalahan yang dia perbuat ya. Kamu selalu memaafkan. Tapi mungkin karena kamu udah capek, udah lelah, bahkan kamu juga pengen mencari seseorang yang terbaik begitu ya. Nah, dan akhirnya mungkin di saat ini kamu sudah menemukan yang terbaik.
Sehingga dia mencoba sebenarnya kembali ke kamu, mengemis cinta lagi ke kamu ya. Tapi kamu menolak dia, bisa jadi ya. Ini adalah energi dia. Ya. Kita ambil warna biru. Berpisah. Antara kamu dengan dia memang sudah terpisah di sini. Ya. Karena kamu sudah tidak tahan dengan kelakuannya, dengan perilakunya, ya, dengan tindakan dia, cara dia ke kamu. Mungkin dia juga dulu sering abaikan kamu. Dulu dia mungkin suka nyakiti kamu dengan mengeluarkan kata-kata kasar gitu ya. Banyak ya seperti itu. Orang-orang yang kayak ngerasa, oh aku hebat nih, aku yang selalu mensupport kamu dari segi finansial gitu ya. Jadi dia sebenarnya mainan terhadap kamu. Nah di saat mungkin dia down, stuck gitu ya, terpuruk, dia mulai mencari kamu, dia mulai mengemis ke kamu kembali ya. Karena dia kayak ngerasa ya kesombongan dia itu menghancurkan segalanya. Dia sudah tahu kalau apa yang dia lakukan selama ini ya karena keangkuhannya, karena kesombongannya ya. Oke, kita akan lihat lagi. Ternyata ya dia menyembunyikan sesuatu yang membuat kamu kaget. Selama ini mungkin di dalam satu hubungan antara kamu dengan dia sudah banyak menyimpan sebuah rahasia. Entah itu rahasia dia punya hubungan dengan yang lain, atau statusnya dia yang memang sudah menikah, begitu ya. Tapi dia menunjukkan memang rasa cintanya ke kamu. Dia mungkin dulunya pernah memanjakan kamu. Itu kenapa? Karena dia menginginkan kamu mungkin dari segi fisik. Dia kayak ingin kontak fisik juga dengan kamu untuk memuaskan dia gitu ya. Tapi ternyata semua itu adalah suatu kebohongan dia. Dia hanya mencari pelampiasan. Dia hanya pengen memuaskan nafsunya aja gitu loh ya. Ini kamu merasa kaget aja gitu loh. Dan dia juga membuat kamu kaget dengan statusnya dia atau dengan perilakunya dia. Sehingga membuat kamu akhirnya meninggalkan dia atau kamu menolak dia. Ya, di sini. Oke, kita akan coba ambil untuk di bottom of the deck. Oke. Ada ketidaknyamanan dia saat ini. Ya. Ada ketidaknyamanan dalam hidupnya dia. Ya apa yang tidak nyaman membuat dia tidak nyaman? Ya mungkin cuannya mungkin sudah sudah menipis, keuangannya sudah menipis ya. Terus pekerjaannya itu bermasalah atau bisnisnya itu mungkin stuck saat ini gitu ya. Jadi dia kayak mengalami suatu hidup yang tidak nyaman saat ini. Makanya di sini dia mencoba untuk datang ke kamu lagi, mencari suatu kenyamanan karena dia tahu di samping kamu itu dia merasa nyaman, gitu loh. Ya. Kita coba cek apa yang terbaca. Oke, dia mungkin ya saat ini merasa karma ini berat gitu loh. Karena dia tidak biasa menemukan masalah. Dia biasanya bersenang-senang, dia biasanya berhappy-happy gitu ya. Tetapi di saat ada masalah, dia rapuh di sini. Karena selama ini yang sering membantu dia itu adalah kamu gitu loh. Di saat dia mungkin punya masalah, ada kamu yang selalu mensupport dia. Ini ada love. Nah, mungkin ini entah ini nanti yang akan kamu dapatkan, apakah dia akan merasakan ternyata aku itu punya cinta ke kamu itu sangat besar. Bahkan saat ini dia kayak rela melakukan apapun demi untuk bisa mendapatkan kamu kembali. Jadi bisa dikatakan dia mulai menyadari ada cinta tanpa syarat dalam dirinya dia di saat dia sudah meninggalkan kamu. Dia rela ngapain aja buat kamu. Ya. Dia nggak peduli kamu mau balas kebaikan ke dia atau enggak, dia nggak peduli. Intinya dia aja pengen membahagiakan kamu di sini. Itu dia. Ya. Dia baru sadar kalau kamu itu mungkin adalah cinta sejatinya. Atau ternyata dia itu kayak memiliki cinta tanpa syarat kepada kamu. Sekarang saat ini mungkin dia tidak ingin minta imbalan apapun. Cukup biarkan aku mencintai kamu, biarkan aku membahagiakan kamu. Itu yang dia inginkan saat ini. Ya. Dia mungkin lagi sedang mendapatkan karmanya. Dia mulai mengemis cinta ke kamu. Ya, dan dia mengatakan, ya, aku akan menebus semua kesalahan aku kepada kamu. Oke. Ternyata antara kamu dengan dia itu sudah menikah.
Bisa jadi ya, ada beberapa dari kamu yang sudah menikah di sini, atau ini adalah energi yang akan datang yang mungkin akan yang dia inginkan, menikah dengan kamu. Di saat mungkin kamu berikan kesempatan kepada dia, dia akan menikah dengan kamu. Bahkan di sini baru dia nyadari bahwasanya ya kamu itu adalah orang yang begitu berharga. Dia tidak pantas untuk menyanyiakan kamu di sini. Itu yang dipikirkan dia. Bisa jadi ya. Kebanyakan kita itu ya cinta sejati itu nggak mudah datangnya. Tetapi ya dia penuh dengan cobaan, tantangan ya. Mungkin saja di sini ada seseorang ini kayak ngerasa ini harus aku lalui dulu agar aku merasa dan lebih menghargai cinta yang sesungguhnya di kemudian hari gitu loh. Itu yang dia pikirkan. Mungkin pikirannya udah sangat positif ya. Dia tidak overthinking lagi, dia tidak baperan lagi gitu. Nah ini juga aku melihat ada sebuah cahaya nantinya yang akan mulai datang ke dalam dirinya dia ya. Ada suatu yang akan datang ke dalam hidup kamu juga atau kepada dia, intinya sebuah harapan. Ya mungkin ada juga sih beberapa dari kamu memberikan kesempatan lagi kepada dia karena kamu melihat begitu tulusnya dia untuk merubah dirinya. Mungkin ada transformasi yang benar-benar dia maksimalkan di sini untuk menunjukkan kepada kamu kalau aku ini adalah orang yang layak untuk kamu gitu loh. Itu yang dia lakukan saat ini. Tapi jika kamu sudah punya pasangan ya mungkin dia akan menyerah. Di saat dia sudah mengemis cinta ke kamu ya dan kamu menolak dia, mungkin dia akan menyadari, oh memang aku salah. Ya, semoga aja, doakan aja dia menemukan yang terbaik nantinya. Doakan aja dia mungkin menikah dengan orang yang tepat di sini. Karena terkadang pelajaran itu kita dapatkan setelah kita mengalami suatu kegagalan gitu ya. Jadi ada sih yang berharap, aku harap kamu itu jadi cinta sejati aku. Kita menikah bersama. Bahkan ada yang kayak, oh kamu udah jatuh bangun bersama aku. Udah meniti karir dengan aku. Ya. Hidup kamu dimulai bersama dengan aku. Tahu-tahu sejak kamu mungkin sudah sukses atau apa, kamu mungkin melupakan aku. Ya terkadang disitulah tempat kita belajar ya. Bahwasanya bisa nggak kita menerima kenyataan ini? Karena suatu hal yang kita inginkan itu kita tidak bisa kita paksakan untuk menjadi milik kita. Kalau memang Tuhan tidak menginginkannya, begitu ya. Jadi di sini kita harus benar-benar bisa berpikir secara logika. Kalau udah dia meninggalkan kita, ya udah. Nggak bisa kita paksakan. Kita yang sakit. Karena ya yang menyakiti diri kita itu adalah pikiran kita sendiri. Coba kamu pikirkan, ya udah deh, dia sudah pergi dari aku. Ngapain juga gitu loh ya. Ada Jupiter Heifetz, cinta itu akan datang. Mungkin ini apakah ini untuk kamu? Cinta itu akan datang kepada kamu saat kamu benar-benar sudah melepaskan dia. Karena kamu tahu jika dia mengulangi kesalahan yang sama terus menerus, bahkan dia sudah menghargai orang ketiga, itu sulit untuk berubah. Mungkin katanya aku sudah berubah. Tidak ada manusia yang dia berubah itu udah mengatakan sendiri gitu, enggak. Tapi dia lebih dengan tindakan kalau dia orang yang dewasa. Dia akan menunjukkan kalau dia itu sudah berubah, bukan dengan kata-kata. Ya. Many option, banyak di sini pilihan-pilihan yang mungkin akan kamu dapatkan atau dia di sini. Banyak mungkin orang yang mendekat ke dia saat ini, tapi dia pengen untuk memilih kamu. Itu ya. Kita coba dengan kartu tarot. Seperti apakah yang terbaca? Oke. Seperti apakah yang terbaca? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku, tentang dia ataupun kamu, karena ini juga bisa vice versa ya. Ada Knight of Swords. Dia mulai berpikir untuk memperjuangkan kamu lagi. Dia akan mengejar kamu di sini. Dia akan mengejar kamu, mengemis cinta kepada kamu lagi ya. Karena mungkin ada juga sih beberapa dari dia mengetahui kalau kamu itu masih single. Berharap ada keajaiban. Dia berharap ada keajaiban datang kepada dia. Ini sebuah magician, atau kalau negatifnya di sini mungkin dia akan menggunakan cara magic, tapi enggak ya. Karena di sini ada perubahan pada diri dia. Dia tahu karma itu berlaku. Jadi dia tidak akan melakukan kecurangan di sini, ya. Ada Six of Cups, dia seperti ingin kembali, dia akan datang, dia setia sebenarnya ya. Hanya saja dulu itu dia itu terkontaminasi atau mudah tergoda gitu ya dari teman-temannya. Mungkin banyak
teman-teman yang negatif gitu ya, yang toksik, mereka pada menghancurkan atau menjerumuskan dia. Dan dia hebatnya mudah aja ngikuti gitu loh. Ya. Ini juga ada Nine of Wands. Di sini aku melihat seseorang ini mulai ada kepercayaan dirinya. Dia sudah melihat jauh ke depan bahwasanya hidup aku itu akan bahagia. Walaupun mungkin tanpa kamu, aku harap aku menemukan kesempatan itu. Gitu loh. Itu dia inginkan. Nah, di sini tapi dia lagi-lagi berharap bertemu dengan kamu. Two of Cups. Ada pertemuan bersama dengan kamu. Dan akan menguatkan cinta ini lagi. Akan membentengi cinta ini dengan mungkin dengan keyakinan dia, dengan percaya dirinya dia, atau dengan cinta dia yang tanpa syarat kepada kamu. Ya, semoga aja bagi kamu yang masih menginginkan dia ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini. Oke. Nah, untuk zodiaknya ini ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi. Kita lihat untuk inisialnya ya. Siapakah dia? Oke. Ya. X, orang baru. Ternyata ada juga si orang baru yang akan datang kepada kamu karena kamu sudah tidak menginginkan dia lagi, capek gitu menghadapi orang-orang yang ya apa ya, orang-orang yang toksik, manipulatif. N, yang pernah abaikan. L, teman berantem. Lagi-lagi D, Y, tetangga. Untuk zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu, kita lihat ada Virgo, ada Leo, ada Taurus, ada Cancer, ada Gemini. Oke, teman-temanku, itu zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Kita melihat di sini, dia merasa ada karma yang saat ini dia jalani. Ya, dia memperjuangkan kamu lagi, dia pengen mengejar kamu lagi. Dia akan mengemis-kemis cinta lagi ke kamu di sini karena dia tahu kamu adalah cinta sejatinya gitu loh, yang sudah dia sakiti. Oke? Ini, teman-temanku, bagi yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Ya, dan itu berbayar. Oke, teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.